Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat bertemu dalam perkuliahan fikih dan usul fikih pada pagi hari ini. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pertemuan ke-8 ya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar materi tentang apa? Ya, minggu lalu kita telah memahami tentang sumber dan metode hukum Islam. Nah, pada pertemuan ke-8 kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang ijtihad dan mujtahid. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan ijtihad dan mujtahid itu? Ya, silahkan Mas. Jadi menurut Mas Ahmad, ijtihad itu adalah pendapat atau penafsiran hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Oke, sip. Apakah ada pendapat yang lain? Ya, silahkan Mbak. Ya, jadi menurut Mbak Aisyah, yang dimaksud dengan ijtihad adalah usaha menetapkan suatu hukum mengenai suatu kasus yang penyelesaiannya belum terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ya, itu ijtihad. Kemudian yang dimaksud dengan mujtahid adalah orangnya, ya, atau ahli ijtihad. Itu. Ya, bagus. Kedua jawaban tadi dari Mas Ahmad dan Mbak Aisyah, betul ya? Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai materi ijtihad dan mujtahid, mari kita lihat materi di slide PowerPoint. Bisa dilihat ya dalam materi slide PowerPoint di depan. Ya. Pengertian ijtihad secara bahasa berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Gitu. Kalau secara istilah, ijtihad dapat diartikan sebagai pencurahan segenap kemampuan dari seorang ahli fikih dan mujtahid secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalil yang tafsili. Nah, yang dimaksud tafsili di sini adalah yang terperinci. Itu. Lanjut, kita ke medan mujtahid. Apa saja sih kasus atau masalah yang bisa dilakukan ijtihad itu?
kita lihat yang pertama. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas. Yang kedua, masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i atau disepakati oleh ulama. Yang ketiga, nas-nas dzonni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Yang keempat, hukum Islam yang kausalitas hukumnya atau ilatnya dapat diketahui oleh mujtahid. Nah, ijtihad ini tidak berlaku pada hukum Islam yang telah ditegaskan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah qat'i atau pasti hukumnya. Kemudian, hukum Islam yang ta'abudi dan hukum Islam yang kausalitas hukumnya atau ilatnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh mujtahid. Oke, selanjutnya kita ke syarat menjadi mujtahid. Nah, apa saja sih syarat-syarat menjadi mujtahid itu? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Yang kedua adalah berilmu yang luas tentang hadis Rasul yang berhubungan dengan masalah hukum. Yang ketiga, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditujukan oleh ijma agar tidak berijtihad yang hasilnya bertentangan dengan ijma. Yang keempat, mengetahui secara mendalam tentang masalah qiyas dan dapat mempergunakannya untuk menggali hukum. Yang kelima, menguasai bahasa Arab secara mendalam. Yang keenam, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Yang ketujuh, mengetahui ilmu logika atau mantik. Nah, yang kedelapan, menguasai kaidah-kaidah istinbat hukum. Nah, secara garis besar, syarat berijtihad itu ada 3, ya. Yang pertama, mengetahui maqasid syariah. Kedua, mengetahui Al-Quran, sunnah, dan bahasa Arab. Dan yang ketiga, mengetahui turuk al-istinbat atau kaidah-kaidah istinbat hukum itu tadi. Kemudian tingkatan mujtahid. Nah, jadi mujtahid ini ada tingkatannya ya. Yang pertama, ijtihad mutlak atau mustaqil, yaitu mencipta sendiri norma-norma atau kaidah hukum. Yang kedua, ada ijtihad muntasib, yakni memakai sistem metode yang telah dirumuskan imamnya. Terus yang ketiga, ada ijtihad mazhab. Jadi ijtihad mazhab ini adalah ijtihad dalam lingkungan mazhab tertentu. Kemudian yang keempat, ada ijtihad bidang tarjih, yaitu mentarjih beberapa pendapat yang ada. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode ijtihad. Metode ijtihad yang pertama ada qiyas. Nah, qiyas ini adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum yang lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan adanya persamaan sebab. Contoh qiyas ya. Ya, contoh qiyas ya. Pokok masalahnya adalah misal Homer. Nah, Homer ya. Nah, kemudian cabangnya Homer ini ya ada misal apa? Bir ya. Bir, kemudian arak, kemudian apa lagi? Whisky. Nah, termasuk narkoba ya.
Nah, ilat atau sebabnya apa? Kalau mengkonsumsi ini semua tadi, sebabnya memabukkan ya. Nah, karena adanya persamaan sebab ya dari Homer dengan cabang-cabangnya ini tadi ya, persamaannya memabukkan, maka hukum dari ini semua yang baru ya, sal narkoba itu tadi adalah haram. Hukumnya jadi haram. Nah, ini contoh kias. Contoh yang lain, misal ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang tidak membolehkan berkata ya kepada orang tua. Nah, lantas bagaimana kalau kita memukul gitu? Nah, di sini ya, karena ada kesamaan sebab atau ilat ya yang menyakitkan. Nah, berkata saja udah menyakitkan, apalagi memukul ya. Nah, menyakitkan, maka hukumnya tetap menjadi haram. Itu ya contohnya. Contoh yang lain lagi, misal tentang zakat ya. Kalau di Arab kan biasanya gandum ya. Gandum itu kan wajib dizakati. Nah, bagaimana Indonesia yang mayoritas adalah padi ya. Padi itu bagaimana? Apakah juga wajib zakati? Nah, karena gandum dan padi ini sama-sama makanan pokok, maka ini wajib dizakati. Nah, contohnya itu kias ya. Oke, lanjut metode ijtihad yang kedua, ada istihsan ya. Istihsan adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak memotong tangan pencuri ya pada masa kelaparan. Demikian halnya pembagian zakat bagi mu'alaf. Itu. Contoh yang lain, misal bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan sebagainya. Metode selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah yakni menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindari mudarat ya. Contohnya apa? Kita lihat. Contoh maslahah mursalah. Contoh ya. Misal mendirikan rumah penjara. Contoh yang lain lagi, menggunakan mikrofon ya pada saat azan. Menggunakan mikrofon untuk azan. Ya. Terus ada lagi misal surat nikah ya. Surat nikah sebagai apa? Sebagai alat bukti. Ya. Alat bukti kalau betul-betul sudah nikah itu.
Tuh. Dan misalnya contoh lain dari maslahah mursalah ini adalah aturan lalu lintas atas dasar maslahah ya. Aturan lalu lintas. Nah, itu. Oke. Paham ya tentang maslahah mursalah? Gitu. Ya, itu tadi contoh maslahah mursalah ya. Kita lihat lagi. Ada mendirikan rumah penjara, kemudian menggunakan mikrofon untuk azan, termasuk sholat berjamaah ya. Kadang kan di masjid-masjid itu ketika sholat berjamaah juga menggunakan mikrofon. Nah itu. Kemudian surat nikah sebagai alat bukti. Ada lagi aturan lalu lintas atas dasar maslahah. Itu. Kemudian berikutnya ada istishab. Yang dimaksud dengan istishab adalah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Contoh istishab. Seorang suami wajib memberi nafkah pada istrinya sebelum adanya keadaan yang mengubahnya, misal perceraian. Kemudian yang kedua, memiliki wudhu pada sholat zuhur, kemudian datang waktu asar. Nah, itu boleh dipakai sebelum datang keadaan yang mengubahnya. Misal, tidak mendengar suara atau mencium bau angin yang keluar dari duburnya atau kentut misalnya. Kemudian, bebasnya seorang dari dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah atau yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada uruf. Yang dimaksud dengan uruf ini adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya, misal bersumpah tidak akan makan daging, lalu makan ikan. Dalam kebiasaan, ikan bukanlah kategori daging. Kemudian menganggukkan kepala pertanda setuju, kemudian menggelengkan kepala pertanda tidak setuju. Ada lagi contoh yang lain, misal mengibarkan bendera setengah tiang yang menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat. Kemudian ada lagi halal bihalal. Ya, itu semua tadi tentang beberapa metode ijtihad ya. Sebenarnya apa sih manfaat ijtihad itu? Kita lihat. Manfaat ijtihad yang pertama yaitu dinamisasi hukum Islam. Yang kedua, menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah menjawab tantangan zaman. Baik, itu semua tadi penjelasan tentang ijtihad dan mujtahid, ditambah ada beberapa metode ijtihad juga ya tadi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silahkan bagi yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.